Injil Lukas, kisah yang seringkali kita Nah, Injil Lukas 9 ayat 11 sampai yang 17. Injil Lukas pasal 9 ayat 11 sampai 17. Kita baca dengan cepat ayat-ayat ini supaya kita mengerti uraian atau renungan yang akan kita lihat sebentar. Nah, ayat 11, akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia, mengikuti Yesus. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Ayat 12, pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Ayat 13, tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Dan itu murid-murid bilang itu tidak mungkin. Nah, ayat 14, sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Ayat 15, murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Ayatnya yang ke-16, dan setelah Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Baca sama-sama ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Nah, kita sudah baca dari ayat 11 sampai ayat yang ke-17 mengenai Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang itu cuma laki-laki. Nah, dan kita sudah baca tadi, kita baca kisahnya tadi mengenai orang banyak yang datang kepada Tuhan Yesus. Kemudian di ayat yang ke-11 Tuhan mengajarkan kepada mereka mengenai kerajaan Allah. Tetapi Tuhan melihat dan memperhatikan apa yang mereka butuhkan. Nah, tema kita pagi hari ini baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan perhatikan yang kita perlukan. Ada banyak orang bilang begini, Tuhan memenuhi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Keinginan seringkali terlalu meluber, terlalu berlebihan, tetapi kebutuhan Tuhan yang paling tahu kebutuhan kita. Nah, Tuhan memperhatikan. Kalau diperhatikan oleh Tuhan, bukan cuma diperhatikan kemudian Tuhan bilang, oh kasihan. Tetapi Tuhan perhatikan untuk Tuhan bertindak buat kita. Amin. Nah, kita harus imani ini, apalagi di tengah-tengah keadaan hari-hari ini. Kita harus percaya Tuhan memperhatikan kita sampai hari ini di tengah-tengah corona. Amin. Tuhan memperhatikan kita di tengah-tengah negara Indonesia ini. Tuhan perhatikan kita. Tuhan perhatikan kita. Tuhan perhatikan yang kita perlukan. Banyak keperluan kita. Tuhan perhatikan. Tuhan perhatikan, kemudian Tuhan bertindak untuk menolong. Tuhan bertindak Tuhan bertindak atas keperluan kita itu, untuk keperluan kita itu. Nah, Tuhan perhatikan yang kita perlukan. Saya bikin catatan pertama, Tuhan mengetahui apa yang kita perlu.
Dan Tuhan tahu juga apa yang kita inginkan. Tapi Tuhan tidak selalu memberi apa yang kita inginkan, tetapi yang pasti Tuhan memperhatikan dan memberikan apa yang kita sangat butuhkan. Amin. Apa yang saudara paling butuh pagi ini? Ya, karena semua pakai masker jadi tidak ada suara yang keluar. Tuhan mengetahui apa yang kita perlukan, kemudian Tuhan memberikan yang sangat diperlukan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, Tuhan memberikan yang sangat diperlukan. Kemudian Tuhan memberikan keperluan sehari-hari. Amin. Ada yang sudah tidak makan sampai hari ini? Masih makan semua ya? Nah, Yanto. Yang pertama kita lihat perhatian Tuhan untuk memenuhi keperluan kita, kebutuhan kita. Yang pertama, kebutuhan yang utama. Apa? Tuhan mengajarkan mengenai kerajaan Allah. Itu ayat 11 tadi. Akan tetapi orang banyak mengetahui lalu mengikut dia, mengikut Yesus. Yesus menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi begitu orang banyak kumpul, Tuhan Yesus pakai kesempatan itu untuk berkata-kata mengenai kerajaan Allah. Berarti Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka, mungkin berkhotbah atau mengajarkan kepada banyak orang, kepada orang banyak mengenai kerajaan Allah, mengenai bagaimana masuk surga, bagaimana diselamatkan. Amin. Tuhan mengajarkan bagaimana untuk selamat, bagaimana supaya setelah hidup di dunia ini berakhir, orang berpindah tempat di kerajaan Allah. Itu sederhananya. Singkatnya begitu. Itu yang paling manusia perlukan. Tapi banyak kali sekarang ini orang kadang-kadang ibadah, pergi ke rumah ibadah, pergi ke gereja, tujuannya supaya semata-mata supaya sehat, supaya usahanya diberkati, supaya utangnya lunas. Saudara datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, jangan sampai tujuan kita salah. Tujuan utama kita datang bersyukur kepada Tuhan untuk keselamatan kita. Datang beribadah, kita dibina iman percaya kita untuk tetap ada dalam keselamatan. Amin. Nah, itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dia berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah dan ia menyembuhkan orang yang memerlukan penyembuhan. Tapi yang pertama kita lihat, Tuhan mengajarkan mengenai kerajaan Allah, mengenai keselamatan. Tiap hari yang kita harus ingat, saya ini kalau Tuhan panggil hari ini, apakah saya selamat? Apakah saya cocok masuk dalam kerajaan Allah? Tiap kali kita berbuat apapun, setiap detik dalam satu hari ini, selalu tiap kali kita ngomong, selesai ngomong mikir. Tadi saya ngomong, kalau tiba-tiba saya mati, cocok enggak saya ada di kerajaan Allah? Kita baru membicarakan orang, selesai. Jangan selesai, sementara membicarakan sesuatu, mikir kita. Kalau saya sementara ngomong ini, tiba-tiba saya meninggal, tiba-tiba saya dipanggil Tuhan, cocok enggak saya masuk dalam kerajaan Allah? Mengerikan. Jadi itu sebabnya katanya kerjakan selamatmu dengan takut dan gentar. Itu sebabnya nanti tema kita di Natal tahun 2020 ini, dan kita gunakan tema itu sepanjang 2021, yang bertahan sampai kesudahan itu selamat. Itu yang selamat. Kita mau bertahan, amin. Kita mau hidup berhati-hati. Nah,
Baca sama-sama. Tuhan mengajarkan mengenai kerajaan Allah, merah. Ini hal utama yang manusia butuhkan. Taruh di dalam hati pikiran kita, yang paling utama saya butuhkan adalah keselamatan. Amin. Saudara beribadah, ingat saya butuhkan utama keselamatan. Saudara bekerja, ingat saya butuh utama keselamatan. Kalau saudara bekerja, berdagang, kerja apapun, kalau saudara ingat bahwa yang kita sangat butuhkan itu keselamatan, maka kita tidak gampang tergoda untuk melakukan penyimpangan di dalam pekerjaan. Itu sebabnya hendak akan ada itu yang dapat membuat orang hendak berani bikin timbangan serong. Amin. Dari awal saya masuk sini saya ingatkan jemaat, hati-hati jangan sampai berdagang pakai timbangan serong. Kalau kita ingat bahwa hal utama yang kita butuhkan adalah keselamatan, maka kita hidup berhati-hati, ngomong hati-hati, berpikir hati-hati, bertindak hati-hati, bikin keputusan hati-hati, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Dengan demikian engkau berhasil dan beruntung. Nah, yang kedua, Tuhan memperhatikan kebutuhan kita. Yang kedua ini menyembuhkan orang yang perlu kesembuhan. Saudara lihat ini ayat 11. Ayat 11 setelah dia berkata-kata tentang kerajaan Allah, yang merah baca, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Saudara perlu kesembuhan? Ada kesembuhan sakit hati. Ada kesembuhan hati yang sakit. Sakitnya sampai di sini, sakitnya di sini. Kesembuhan, ada kesembuhan badan. Kita perlu, katanya yang perlu. Orang-orang yang memerlukan berarti mereka datang. Mungkin dari jauh karena banyak sekali orang. Mungkin ada yang teriak, Tuhan saya tolong sembuhkan. Tidak ditulis di kisah ini Tuhan Yesus sembuhkan mereka bagaimana caranya. Mungkin mereka teriak, Tuhan bilang sembuh dalam, tidak usah dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang bertindak. Sembuhlah engkau sesuai dengan yang kau percaya. Semua banyak yang sembuh, yang memerlukan penyembuhan. Banyak kali kita tidak terlalu perlu. Kita lebih perlu dapat uang banyak. Itu sebabnya kita abaikan kesehatan. Ada orang abaikan kesehatan karena cari uang banyak. Setelah uang banyak, dia kejar kesehatan, bikin habis uang. Rugi. Nah,